Oke, selamat datang yang baru pertama kali hadir. Ya, dari ini ada orang tua si itu apa? Agnes ya. Berikan tepuk tangan dulu dong. Bangka dari Bangkep. Ya, jauh dari Sulawesi ya, Makassar. Sulawesi ya. Sulawesi. Puji Tuhan ya. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kita memasuki bulan November, ini minggu yang pertama. Jujur ini agak unik temanya yang kami dapat dari Tuhan waktu di bulan Januari berdoa. Kita ini sedang, berapa banyak yang kalian, saudara-saudara tahu bahwa kita semua sedang menunggu atau menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Ada yang tahu nggak? Ya, saudara tahu bahwa Yesus pertama kali datang itu 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Ya, ada yang tahu di mana Yesus lahir? Hah? Bethlehem. Bethlehem atau Nazaret? Yang bilang Bethlehem siapa? Yang bilang Nazaret. Kayak Nazaret boleh pulang duluan ya. Tuhan lahir di Bethlehem, besar di Nazaret ya. Saudara jangan memalukan KCC ya. Jadi kalau jelas cermat tahu jawabnya ya. Nah, saudara, kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 11. Ini pesan Tuhan ketika dia akan terangkat ke surga ya. Dikatakan bahwa, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan apa saudara? Dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara, waktu Yesus naik ke surga pertama kali, baru cuma satu kali dia naik ke surga, disaksikan oleh para murid-murid, betul nggak? Yang melihat Yesus naik itu adalah para murid, saudara. Nah, dengan cara yang sama dia akan datang kembali, saudara. Artinya apa? Kalau Yesus ketika dia terangkat ke surga disaksikan para murid, berapa banyak yang percaya bahwa ketika dia datang juga disaksikan oleh para murid? Amin. Nah, kita sebagai murid Yesus sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Pertanyaannya saudara, ada nggak yang tahu kapan Tuhan datang? Saudara kalau dengar banyak yang ngomong, kadang-kadang ada yang di bulan 9 lah, bulan berapa, dari dulu banyak banget yang kasih tahu bahwa Tuhan datang di bulan ini, di tanggal ini. Tapi saya nggak kasih tahu, saya nggak kasih ayatnya, tetapi saudara pasti sudah tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang, betul nggak? Bahkan anak aja nggak tahu kapan dia, Yesus aja nggak tahu kapan dia datang. Cuman Bapa yang tahu. Bilang sebelah saudara, jangan pintar-pintaran bilang, ya Tuhan nggak tahu kapan datang gitu ya. Nah saudara, tapi sebagai murid-murid Tuhan kasih beberapa tanda-tanda kedatangannya. Jadi memang Tuhan tidak kasih tahu kapan tepatnya dia datang, tapi dia kasih tahu tanda-tandanya. Dan hari ini kita akan belajar di pertemuan pertama, nanti selama 1 bulan kita akan belajar, kita akan banyak belajar tentang end time. Tetapi saudara, di minggu pertama ini saya kasih tahu ada 7 tanda saudara ya. Next. Saudara bisa dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit, apa saudara? Melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tanda yang pertama adalah adanya perang, saudara. Sekarang saudara berapa banyak yang tahu sekarang ini perang udah mulai kita dengar, betul nggak sih? Yang terbaru Israel, ya. Saudara lihatlah, nanti kalau saudara lihat tentang Yerusalem, nanti kita akan lihat saudara, kenapa Yerusalem ini, saudara ada sesuatu yang spesifik tentang Yerusalem ya. Kenapa sampai hari nama ini, bangsa ini atau tempat ini masih ada. Tanda yang pertama adalah peperangan. Lukas 21 ayat 9, boleh satu kasih mic dong? Bantu baca ayat. Si Timo aja ya, biar ada kerjaannya. Sorry ya Tim, kawan-kawan soalnya.
Bantu dulu abang ya. Lihat aja slide-nya dek, lihat slide-nya. Nah, tugas lu baca. Karena kalau membantu hamba Tuhan baca Alkitab ada upahnya ya. Oke. Lukas 21 ayat 9, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tapi itu tidak berarti kesudahnya akan segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara, PBB mencatat tahun 2023, konflik bersenjata meningkat 72% dibanding tahun sebelumnya. Mungkin yang kita tahu cuma Ukraina ya. Tapi saudara lihat, PBB mencatat tahun 2023 72% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meningkat peperangan di mana-mana. UNHCR 2024 katakan jumlah pengungsi global mencapai berapa saudara? 120 juta orang karena peperangan. Tertinggi dalam sejarah. Jadi gara-gara perang mungkin ya di beberapa tempat yang ya mungkin kita lihat ada beberapa tempat yang kita tahu, tapi saudara lihat ada 120 juta orang. Saudara, kalau 120 juta sudah hampir setengah orang Indonesia, betul nggak? Konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan Asia menandai bangsa melawan bangsa semakin nyata. Jadi gini saudara, dari dulu kita dengar perang di mana-mana, dari dulu. Tetapi eskalasinya, tingkatnya, saya percaya akhir zamannya akan makin meningkat, betul nggak? Belum kalau saudara-saudara ikutin sekarang gimana Trump ya dengan seluruh kebijakannya. Coba di sini ada nggak yang ikut berita-berita politik? Atau saudara lihat TikTok apa nih? Ya. Next. Nah disinilah baru Timo akan berperan ya. Matius 24 ayat 7, silahkan dibaca. Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, tanda yang kedua adalah kelaparan saudara. Puji Tuhan Anda terlihat dari depan ini tambun-tambun semua. Tetapi di beberapa tempat terjadi itu saudara, kelaparan itu banyak. WMO katakan begini saudara, bencana cuaca meningkat 5 kali lipat dibanding 50 tahun lalu. Saudara pernah nggak ngerasa kok sekarang kok tiba-tiba panas, betul nggak ya? Panas banget, tiba-tiba langsung dingin hujan banget, betul nggak? Banyak orang sakit, banyak virus, banyak flu. Jadi saudara perubahan itu terlalu cepat, meningkat 5 kali lipat. USGS, United States Geological Survey, dikatakan begini, gempa besar kurang lebih di atas 6 skala Richter, terjadi rata-rata lebih dari 130 kali per tahun. Jumlahnya meningkat sejak tahun 2000-an. Bahkan Indonesia salah satu setahu saya saudara yang banyak gunung aktif, betul nggak? Gempa. Kita nggak usah jauh-jauh, baru tahun ini ya. Tiba-tiba gempa di sana 6, tiba-tiba di mana-mana lah. Bali tiba-tiba kemarin ada ya, betul nggak ya? Banjir di mana-mana. Saudara saya mau tanya, apakah ini semua kebetulan? Kita nggak tahu sampai di mana ini, tapi ini tanda-tandanya saudara. Pemanasan global mempercepat badai ekstrim, banjir dan kekeringan. Ya, jadi saudara lihat aja pemanasan global. Ya, jadi ini semua tanda-tanda di mana banyak sekali. Dan ini semua dicatat dalam Matius pasal 24 ya. Next, 3. Nah, bahkan Wahyu pasal 6 ayat 6 dikatakan begini, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara tahu 1 dinar berapa? Kalau saudara lihat 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Kita nggak tahu ini seperti apa, mungkin bukan tepat sekali bahwa bahwa mungkin nanti gandum ya, nggak tahu beras ya, ini kalau di sini kan Israel ya. Secupak itu nggak banyak saudara. Harganya 1 hari gaji. Kita nggak usah jauh-jauh. Sekarang beras berapa itu? Satu apa sih di sini? 1 kilo ya? Berapa harganya? 16.000.
Sekarang kalau gaji harian berapa kira-kira? 200? Kira-kira kalau 200 ribu, beras mahal nggak? Mahal. Kita nggak tahu, tapi nanti kita lihat penggenapan nubuatan mungkin akan arah ke sini, saudara. Ya. FAO, WHO 2023 mencatat 733 juta orang atau 1 dari 11 penduduk dunia mengalami kelaparan kronis. Ya, di berbagai tempat ini saudara bisa carilah, googling lah, banyak informasi. Bahkan perubahan iklim, perang, dan krisis ekonomi memperparah distribusi pangan. Bahkan ini saya sedang ikutin juga saudara. Tahun-tahun ke depan, air bersih diperkirakan menjadi sumber konflik baru tahun-tahun mendatang. Kita nggak tahu dengan alam yang semakin seperti ini, ya mungkin nanti air akan makin susah, kita lihat. Tapi ingat nanti kita akan belajar apa sih pengharapan orang percaya. Kita nggak belajar hari ini, tapi saya mau kasih tahu tanda-tandanya dulu ya. Oke, jadi tanda yang ketiga apa saudara? Kelaparan dan krisis sumber daya ya. 4, ayo tim baca. Kemunduran moral dan penyesatan rohani. 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sungkar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Benar nggak sih hari-hari ini sulit, susah karena kondisi manusia makin jahat, betul? Setuju nggak kita bahwa pada hari terakhir sekarang ini manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, mamon. Gara-gara uang bisa pisah antara kakak beradik, betul nggak sih? Semua kesulitan di bumi ini terjadi karena manusia makin egois, betul? Nyombongkan diri, suka fitnah, berontak sama orang tua. Saya kaget saudara, saya melihat ya generasi sekarang. Mungkin orang tua perlu mendidik anak-anaknya. Zaman kita dulu kalau guru lewat kita hormat, betul nggak? Zaman sekarang guru diajak berantem. Coba lihat. Nggak sopan gitu. Orang tua aja lihat generasi sekarang, genji sekarang. Enggak, ini bukan, ini saudara nggak boleh harus menjadi kita gini. Kita masih harus, pertama itu tanda, betul, tanda akhir zaman. Tapi kita sebagai warga kerajaan harus bangun sebuah value, betul? Anak-anak sekarang masih dididik kalau depan orang tua lewat, salam, betul nggak? Permisi pak. Saya ini pernah beberapa waktu yang lalu, waktu masih kuliah, kami ada apa namanya itu ya, semacam praktek kerja lapangan dari kampus. Saya kagum dengan orang-orang Jawa. Saya pergi waktu itu ke daerah Karanganyar ya kalau nggak salah. Tiap kali lewat, apa ya, Kulonuon atau apa ya? Nah, Kulonuon. Itu memang benar, jujur saudara capek memang ya, dari mulai rumah sampai ke pasar, terus Kulonuon gitu, capek memang. Tapi ini luar biasa gitu. Ya, nuwun sewu mbak, nuwun sewu gitu. Saya lihat ini sudah mulai hilang, betul nggak? Bahkan nanti ada orang tuanya, jangan-jangan saudara nanti anak saudara ngapel tiba-tiba, pak gitu kan, lewat aja. Ini ciri-ciri akhir zaman. Berontak. Apalagi nggak tahu terima kasih. Nggak peduli agama. Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Ini lihat ya ciri-ciri. Suka nyimpan kepahitan lama gitu, benci, suka jelekin orang, tidak dapat mengekang diri, garang, gak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Bilang sebelah saudara, itu bukan saya, bilang. Ya, kasih tahu itu bukan saya. Itu manusia akhir zaman, bilang. Secara lahiriah, perhatikan, mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhi mereka. Nah, saudara lihat, Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa saudara?
dingin. Penelitian PW Research 2024 mengatakan menunjukkan penurunan tajam minat ibadah dan moralitas publik, terutama di generasi muda global. Saya sampai beli sebuah buku, judulnya You Lost Me. Sekarang ada sebuah generasi, mereka nggak suka lagi ibadah seperti ini. Betul nggak? Mereka bilangnya online. Padahal mohon maaf belum tentu online juga. Mereka anti dengan gereja. Di seluruh dunia global, saudara. Mereka malas datang lagi ke gereja. Ya. Tapi puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat kita semua, saudara. Tepuk tangan ya. Sore-sore masih ibadah, masih cari Tuhan. Nah, kita berbeda, amin. Ada sebuah fenomena juga spiritualitas tanpa Tuhan. Meningkat banyak ajaran sinkretis dan new ego. Jadi gini saudara, hati-hati dengan pengajaran humanis gitu. Jadi banyak orang gak lagi melibatkan Tuhan. Kita ini yang penting, mereka kadang berkedok di balik gini. Kita menghormati semua agama, tapi kita gak mengakui adanya Tuhan. Agnostik, pernah baca ya? Pernah dengar ya? Mereka ibadah, kadang-kadang mereka datang, mereka pakai salib bahkan besar-besar sini, tapi mereka gak percaya ada Tuhan. Ada yang terang-terangan bilang saya ateis, tapi ada juga yang bilang ya saya Kristen sih, tapi memungkiri kekuatannya. Dan generasi sekarang muncul banyak banget seperti ini. Apalagi media sosial mempercepat penyesatan dan polarisasi moral. Perhatikan TikTok saudara. Banyak yang ngajarin, mohon maaf ya, value-value perceraian, betul nggak? Nggak mendukung lagi yang namanya pernikahan. Banyak yang menunjukkan bahwa banyak value yang salah saudara. Yang punya uang yang ngatur katanya. Kalau nggak punya uang jangan ngomong. Itu value penyesatan saudara. Banyak ditularkan. Orang nggak lagi saling menghormati. Orang akan saling mendendam, orang akan saling membenci. Dan ini akan semakin tinggi menjelang zaman baru nanti. Makanya kenapa kita orang percaya tetap harus dekat sama Tuhan. Karena dunia sekitar kita, perhatikan aja. Mulai terjadi kemunduran moral, penyesatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau setan datang dalam wujud kuntilanak, saudara bisa, oh setan, betul nggak? Tapi hati-hati, Alkitab katakan bahwa setan bisa menyamar jadi malaikat, kayak malaikat atau setan. Sama kayak kita belajar bulan lalu. Murid-murid bingung ini Tuhan atau hantu, betul nggak? Ketika berjalan di atas air, bingung mereka. Saudara masih ingat bagaimana cara kita tahu yang palsu? Ada yang masih ingat? Bagaimana cara kita mau tahu itu palsu apa enggak? Harus tahu yang asli. Kalau saudara tidak punya persekutuan dengan firman, saudara akan susah melihat mana yang ini sesat apa enggak ya gitu. Makanya kenapa gereja kita punya visi bangun murid saudara di tempat ini. Next. Ayo baca tim. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan akan bertambah. Jadi salah satu tanda nanti kedatangan Tuhan kedua kali, kitab Daniel salah satu kitab nubuatan, dikatakan bahwa banyak orang akan menyelidiki, pengetahuan akan bertambah. Coba Wahyu 13 ayat 16. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara kalau baca seterusnya, nanti ini ada angka 666, pernah baca ya?
Saudara gini, saya tidak mau spekulasi 666 ini apa sebenarnya, bisa manusia, bisa lembaga. Tapi 666 adalah tanda dari binatang itu, tanda antikris. Puncak dari semuanya adalah dunia akan menjadi satu. Perhatikan nih. Satu agama, ya, menjadi mereka punya satu pemerintahan. Makanya ada nggak yang pernah dengar New World Government? Pernah dengar? Sekarang dunia sedang menuju ke arah sana. Sekarang kita kalau mau belanja, kita tinggal scan pakai handphone. Semua bisa pakai handphone, betul nggak? Tapi sekarang ada penemuan baru, ada sebuah namanya chip. Pernah baca ya? Ditanam di kanan. Nah gini, saya bingung ya, kenapa chip itu hanya bisa ditaruh di tangan, di dahi dan tangan kanan. Saya bingung, tempat lain nggak bisa katanya. 2000-an tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Sekarang chip sebesar beras itu bisa ditanam. Untuk mengetahui misalnya saudara punya anjing misalnya, taruh di situ, dia nggak akan hilang itu. Kita bisa detect dia. Dan bahkan bisa nanti mau jual beli tinggal scan-scan aja. Karena gini, logikanya begini, saya pernah belajar, saya pernah baca. Kalau handphone bisa tinggal, betul nggak? Apalagi orang kayak saya kan, handphone bisa tinggal. Kalau tangan tidak mungkin tinggal. Bang Stephen tangannya di mana kok tinggal? Nggak mungkin, tangan nempel. Makanya kenapa setiap orang bisa ini. Nanti arahnya ke sana nanti. Tapi saudara perhatikan, sekarang pengetahuan yang namanya AI, ya tahu ya, chip, ya semua sistem pembayaran global ada sekarang biometric cashless, ya. Ini akan membuka potensi sistem pengawasan global seperti digambarkan dalam Wahyu pasal 13. Saudara tahu nggak sekarang bahwa email saudara sudah terkumpul semua, betul nggak? Kita sekarang buka apa-apa pakai email, betul nggak? Lapor daftar. Tanpa kita sadari semua data kita itu tersimpan. Kadang-kadang saya bingung kok, saya ditelepon dari si A, si B, nawarin dari mana? Semua data. Makanya sekarang saudara, orang-orang kaya dunia, mereka itu lomba-lomba ngumpulin data, yang pegang data yang menang, betul nggak? Dan tujuan dari semuanya kita akan dikendalikan. Tapi saya nggak akan hari ini khotbahkan, nanti sebelum semua ini kacau, orang percaya akan diangkat. Amin, saudara? Namanya rapture. Tapi saya mau kasih tahu, tanda-tanda ini akan terus nanti. Perhatikan aja, saudara. Internet, media global memungkinkan Injil disiarkan ke seluruh dunia. Jadi gini saudara, salah satu tanda kedatangan kedua adalah Injil akan diberitakan. Nanti akan ada poin lain. Saudara, ada keberuntungan selain kita melihat ada banyak value-value yang negatif, tapi Injil juga gampang diberitakan sekarang, betul nggak? Tinggal bikin konten. Makanya teman-teman KSIS jangan malas bikin konten. Minimal share ya. Yang punya value. Jangan saudara orang-orang dunia, mohon maaf, yang punya pikiran tak benar. Khotbah yang minggu lalu ingat ya, Pak Ari ya. Kalau pohon ara nggak mau tampil, semak dulu akan tampil, betul nggak? Jangan heran pemimpin orang-orang lalim, orang-orang yang tadi orang-orang nggak takut Tuhan akan mempengaruhi semua dunia ini dengan semua kontennya. Ayo belajar, share. Kalau nggak bisa bikin konten, share. Yang ketiga, lompatan teknologi AI dan bioteknologi mempercepat pengetahuan yang berlipat ganda. Sekarang sudah makin cepat semua. Sekarang kemampuan AI saudara pasti dipaham lah. Kita pakai bekerja, betul nggak sehari-hari? Kita mau nanya apa aja bisa, mau ngerjain apa aja bisa. Bahkan sekarang ada yang ngerjain skripsinya pakai AI. Cuma 15 menit selesai. Next. Tanda yang ke-6. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu apa saudara? Barulah tiba kesudahannya. Ini salah satu tanda vital bahwa Injil harus diberitakan. Menurut saya sekarang gampang Injil diberitakan. Semua orang sekarang sudah dengar Injil siapa Yesus. Bahkan kalau saya lihat ya sekarang siapa itu yang namanya? Aduh, siapa yang apologet itu? Ya? Setelah itu. Eddie, Steve, nah itu terang-terangan loh mereka.
Ini saudara cepat banget pemberitaan Injil nanti, lihat aja. Kalau semua bangsa sudah dengar Injil, dengar ini, udah gak lama lagi. Gak lama lagi. Dan Tuhan datang seperti pencuri ya, siap-siap. Wycliffe Bible Translator mencatat 2024. Terjemahan Alkitab telah tersedia dalam 3.700 bahasa mencakup 95% populasi dunia. Jadi sekarang hampir semua bahasa itu ada Alkitab, saudara. Platform digital seperti YouTube, Facebook, dan radio misi online menjangkau negara-negara tertutup. Ada yang tahu nggak berita terbaru di Afrika ya? Yang banyak dibunuh ya? Di Nigeria ya? Ada berapa itu yang dibunuh itu? Saudara kan dibunuh, beritanya dibunuh banyak. Tapi saudara tahu nggak? Gereja-gereja di sana besar-besar, saudara. Ada satu gereja yang jemaatnya jutaan, saudara, sekali ibadah. Itu kalau nggak salah Kanan Land, kalau nggak salah sekali ibadah itu banyak banget. Karena pergerakan yang dahsyat, mereka tuh bunuh akhirnya. Saudara tahu di China sekarang berapa orang Kristen? Itu saking dikuas. Jadi gini, kekristenan semakin saudara ditekan, itu makin berlipat ganda. Saya satu sisi senang kalau orang-orang Kristen itu ditekan, saudara. Karena dengan itu kita jadi dekat sama Tuhan, betul nggak? Pergerakan dahsyat di mana-mana. Ya, jadi hari-hari ini di seluruh dunia, bahkan Indonesia, ini saya mau juga tangkap dengan iman. Saya percaya apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Pak Niko dan beberapa hamba Tuhan bilang bahwa akan terjadi Pentakosta ketiga, betul ya? Saya percaya, saudara. Gelombang yang luar biasa yang seperti belum pernah terjadi. Saya rindu, saudara, kita tangkap dengan iman, amin. Kesis ini akan penuh segera, amin saudara. Terlalu kecil, terlalu kecil. Kita yakini, kita percaya. Karena sekali lagi yang kita tinggikan Tuhan, amin. Next. 7. Coba baca tim. Ini ketujuh adalah kebangkitan Israel sebagai negaranya. Saudara lihat nih sebelum dibaca. Israel adalah salah satu jam dunia. Perhatikan ini. Salah satu jam dunia. Jadi kedatangan Tuhan kedua kali, end time, tidak pernah bisa dilepas dari satu bangsa namanya Israel. Berapa banyak yang tahu kalau dulu Israel itu nggak ada? Sempat punah. Ada yang tahu nggak? Israel itu terakhir itu masa pembuangan Babel terakhir. Oh nggak ada yang tahu kalian ya? Lupa. Oke, kita baca dulu, baca. Yeskiel ya, baca ya. Ini terakhir ya, tanda ke-7. Yeskiel 37 ayat 21, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Saudara, Israel itu sudah bolak-balik mengalami pembuangan terakhir, pembuangan Babel. Ya. Itu masa terakhir Israel sebagai negara. Akhirnya bangsa Israel terserak di mana-mana, di seluruh bangsa. Dan secara negara, Israel sudah nggak ada, saudara. Sampai waktunya tahun 1948, Israel tuh kembali menjadi negara berdaulat pertama kali setelah berapa, saudara? Berapa tahun? 1900 tahun. Bayangkan, saudara. Selama 1900 tahun itu, saudara, nggak ada bangsa ini. Tiba-tiba 1948 berdirilah bangsa Israel. Nah, jadi saudara lihat, Yeskiel mencatat mereka akan dikumpulkan. Sekarang ini ada sebuah gelombang pemulangan besar-besaran. Sekarang ada banyak orang-orang Israel di seluruh dunia itu pulang ke Israel. Makanya kalau saudara lihat sekarang, perhatikan dengan Palestina segala macam. Saya mau tanya, siapa itu Palestina? Apakah itu Filistin? Kan, itu bangsa Arab, saudara. Itu gini, ketika Israel sedang dibuang, mereka ambil tanah itu. Makanya saudara, kalau saudara tahu firman Tuhan, saudara tahu bahwa itu bukan tanah mereka, betul nggak? Kenapa Israel segitu kerasnya dengan tanah itu? Karena itu janji, itu tanah mereka. Tapi ketika mereka dibuang, masuklah bangsa-bangsa Arab ini, saudara. Dan itu bukan Filistin, itu bukan tanah mereka gitu.
Makanya sampai nanti akhir zaman peperangan akan terjadi. Sampai itu tanah benar-benar. Karena gini, tanah Yerusalem adalah tanah di mana Tuhan datang, betul nggak? Tadi Alkitab mencatat bahwa aku akan datang tepat seperti aku pergi, betul? Makanya saudara dipercaya, diyakini bahwa Tuhan Yesus datang nanti persis sama saudara. Apa nama tempatnya? Gunung apa? Jadi sampai sekarang itu, Bukit Zaitun, ya. Sampai sekarang itu saudara banyak yang bikin kuburan di situ saudara. Karena mereka yakin bahwa Mesias akan datang lewat situ nanti. Nah, makanya saudara kalau lihat ya, konflik Timur Tengah terus berpusat di Yerusalem, menandakan posisi nubuatan bangsa pilihan masih relevan. Jadi sampai hari ini menjadi satu tanda. Dan tanda terakhir nanti saudara, salah satu tanda adalah Bait Allah akan didirikan di sana. Sekarang lembu merahnya sudah ada, imamnya sudah ada, semua sudah ada. Tinggal hanya didirikan. Dan buat orang Israel sebagai teknologi yang hebat, buat mereka sebentar mendirikan itu. Kalau saudara dengar nanti Bait Allah ketiga didirikan, nanti Antikris akan berdiri di sana, memerintah. Saudara lihat 7 tanda ini saudara ya. Dan terakhir, apa yang mesti kita lakukan saudara? Next. Bagaimana sikap orang percaya? Matius 24 ayat 42, baca tim. Matius 24 Ayat 42. 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Oke. Berjaga-jagalah, nggak tahu kapan dia datang, betul? Saya mau kasih tahu sedikit. Saudara kalau pernah baca dalam Matius pasal 25, dikatakan ada mempelai yang bijak dan bodoh. Pernikahan orang Israel itu unik. Ada 3 tahapan kalau orang Israel itu mau menikah. Yang pertama, ada masa pertunangan namanya. Jadi nanti itu mempelai laki-laki datang ke tempat mempelai perempuan, tunangan, kasih maharnya. Tapi dalam masa pertunangan itu tidak langsung pernikahan. Maka saudara kalau baca di Alkitab, dikatakan Yusuf itu sudah bertunangan dengan Maria, betul? Dan menurut adat orang Yahudi, ketika mereka bertunangan itu sudah suami istri, sudah sah. Tapi belum satu rumah. Kapan pestanya? Tahapan yang kedua. Nanti selama setahun kurang lebih, itu baru nanti terjadi sebuah pernikahan, pesta. Jadi tunangan itu lama saudara, setahun itu nunggu. Dan ajaibnya mempelai perempuan gak tahu kapan datangnya mempelai laki-laki. Tiba-tiba datang aja nanti. Dan biasanya mereka datang itu malam-malam nanti. Makanya kenapa saudara kalau baca Matius pasal 25, itu mempelai-mempelai yang bodoh gak bawa minyak, tahu kan? Karena tiba-tiba datangnya gak bawa persiapan, akhirnya gak ikut pesta. Nah setelah nanti datang mempelai laki-laki, mempelai datang, itu siap-siap langsung mempelai perempuan dan seluruh keluarganya. Jadi jangan saudara bayangkan seperti pesta kita, ya. Ada buah-buah, ada apa gitu. Nah, nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba semua. Pesta mana nih jagal? Udah siaplah, heboh semua. Barulah tiba tahapan yang ketiga, pesta dilaksanakan. Makanya kenapa kita sebagai mempelai wanita menunggu, nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi dia kasih tahu tanda-tandanya, amin. Makanya berjaga-jagalah. Bilang sebelah saudara berjaga-jagalah. 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa apa saudara? Suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Belajar hidup kudus. Ayo. Kita nggak tahu kapan dia datang. Saudara yang hari-hari masih berdosa, masih sibuk dengan dunia, hati-hati saudara, tinggalkan. Ayo, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang dapati tuannya, apa saudara? Berjaga-jaga ketika ia
datang. Ketika Tuhan datang, jangan didapati kita lagi tidak siap sedia. Saya rindu saudara gini sebagai penutup. Sebagai gereja Tuhan, mari terus kita memuridkan banyak orang, amin. Karena buat Tuhan itu penting. Pergilah jadikan segala bangsa jadi murid. Sampai Tuhan datang kedua kali, jangan sampai kita berhenti. Berbahagialah mereka yang dapati Tuhannya bekerja, katakan bekerja. Siap sedia, kapan saja dia datang. Jangan jadi mempelai seperti mempelai bodoh. Heboh ketika Tuhan mau datang, jangan. Jauh-jauh hari preparation, persiapkan diri saudara. Tuhan datang segera, amin. Mari kita bangkit berdiri.